Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanani Islam, NIM 05020120062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum seksual dan perkawinan LGBT dari hasil Batsul Masail Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian LGBT, yaitu lesbian, gay, dan biseksual dan transgender LGBT, yaitu baru-baru ini kembali mencuat di kalangan masyarakat kita dan terkhususnya di kalangan dunia yang baru-baru ini pada Piala Dunia kali ini kembali isu LGBT menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Namun pada kesempatan kali ini kita bukan membahas LGBT di luar negeri atau di dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan hukum perkawinan LGBT yang ada di Indonesia. Data yang saya peroleh dari Kemenkes pada tahun 2009 dan sampai 2014 jumlah populasi penyimpangan seksual LGBT mencapai 600.000 waria dan jumlah populasi kaum gay atau penyimpangan seksual gay mencapai kurang lebih 1 juta orang yang melakukan penyimpangan seksual ini. Hal itu sangat mengkhawatirkan karena di Indonesia sendiri menjadi kontroversi karena mayoritas penduduk dengan jumlah muslim terbesar. Dan ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang menjadi pelaku penyimpangan seksual atau LGBT ini. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi LGBT, yaitu ada 3 faktor utama, yaitu faktor biologi yang pertama, yang kedua faktor kondisi lingkungan, dan yang ketiga faktor pengalaman atau pengalaman menjadi korban. Untuk yang faktor pertama yaitu faktor biologi dan gen. Para pelaku LGBT ini mengaku bahwa ia mempunyai penyimpangan seksual dikarenakan faktor genetik dan lingkungan. Ia merasa secara alami menyukai sesama laki-laki, sedangkan dari lingkungannya ia merasa terpengaruh oleh temannya yang mempunyai karakteristik yang sama dengannya. Dalam menyikapi hal ini, Batsul Masail Nahdlatul Ulama memberikan penjelasan terkait LGBT dalam konteks lesbian, yaitu wanita homoseksual. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebut status hukum hubungan seksual wanita homoseksual dalam karyanya Nihayatuz Zain sebagai berikut, yang artinya hubungan seksual sesama perempuan sihok adalah haram. Pelakunya dikenakan sanksi level takzir karena sihok merupakan tindakan yang diharamkan. Al-Qadhi Abu Thayyib mengatakan dosa sihok berupa dengan dosa zina berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bila perempuan melakukan seksual dengan sejenisnya, keduanya telah berzina. Analisis kaidah pada hasil putusan Batsul Masail yang bisa saya gunakan yaitu dalam penyelesaian kasus ini saya menggunakan kaidah ad-dararu yadfa'u biqadri al-imkan, yaitu darurat harus ditolak semampu mungkin. Karena hal ini menjelaskan bahwa segala macam bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan jika memungkinkan. Oleh karena itu, sebisa mungkin berbagai macam usaha dilakukan untuk menolak bahaya. Menurut pendapat saya bahwa hal semacam penyimpangan seksual LGBT ini sangatlah berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di mana hal ini sangatlah bisa merusak tatanan kehidupan dan dapat menimbulkan banyaknya kemudaratan seperti penyakit kelamin HIV, serta dapat murka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai kaum Nabi Lut. Kaidah yang kedua
Yang saya gunakan adalah mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dalam hal ini, seseorang yang mempunyai kelainan atau penyimpangan seksual LGBT karena faktor biologis atau gen, ia tidak boleh menjadikan hal itu sebagai hal yang dirasa manfaat olehnya. Dengan demikian, pelaku ini harus datang ke psikiater atau dengan bantuan medis agar merehabilitasinya, agar supaya ia sembuh. Dan perilaku penyimpangan seksual ini sangat membahayakan. Untuk itu kita harus mencegah atau melakukan upaya-upaya sejak dini untuk menghindari penyimpangan seksual ini, yaitu Rasulullah telah menjelaskan, yaitu yang pertama, melakukan pemisahan tempat tidur. Dari kecil Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita agar melakukan pemisahan tempat tidur antara laki-laki sendiri dengan perempuan sendiri. Yang kedua, menanamkan rasa malu, yaitu sejak kecil kita harus menanamkan rasa masa malu ini kepada anak-anak kita. Yang ketiga, menanamkan jiwa maskulinitas atau feminitas. Orang tua selalu memberikan pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin anaknya, sehingga mereka terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.